Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Ade di channel Traventure ID. Oke teman-teman, untuk touring Jakarta Jogja akhirnya kelar juga di sini ya. Ini rencana aku mau lanjut lagi ke daerah Magetan, ke Telaga Sarangan. Buat yang baru gabung jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Mari kita cabut ke daerah Telaga Sarangan. Setelah singgah dan mampir di beberapa kota, akhirnya 10 hari ini baru nyampe di Yogyakarta teman-teman. Ini tetapi ternyata setelah nyampe Yogyakarta tuh masih penasaran ya dengan daerah Jawa Timuran. Ini akhirnya aku putusin ke daerah Magetan kalau nggak salah ya. Daerah Magetan namanya Telaga Sarangan. Aku udah lihat sih untuk di YouTube ya. Kalau nggak salah tempat sih cukup bagus. Jadi di sana tuh kayak seperti danau. Ya di sini aku mulai perjalanan dari sini. Ini masih di daerah Yogyakarta. Estimasi perjalanan sih dari sini kalau kurang lebih 3 jam lah untuk ke perbatasan Jawa Timur. Soalnya untuk tempatnya itu nggak terlalu jauh ya dari perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, antara 20 menitan kalau nggak salah. Oke, ikutin terus video ini biar aku makin semangat bikin video selanjutnya. Oh iya, aku ucapin terima kasih nih buat teman-teman yang udah nonton dan support channel ini. Terima kasih buat yang udah nonton touring Jakarta Jogja. Ya buat teman-teman mungkin nih kayaknya lama banget ya touring Jakarta Jogja 10 hari. Tapi memang aku touring kali ini tuh memang mampir-mampir di setiap kotanya ya. Maklum belum ada peralatan yang memadai, baru hanya motor matic aja. Selebihnya nggak ada peralatan kayak box dan yang lainnya. Nah kebetulan untuk peralatan touring aku tuh sangat simpel teman-teman. Cuman bawa tas kecil ya, mirip box gitu. Beli di Tokopedia, cuman berapa ya, 200.000. Dan aku ikat di belakang. Lebihnya paling tas laptop aku taruh di depan. Oh ya, ini aku udah nyampe di daerah mana nih? Di daerah Prambanan ya. Tadi rencananya aku mau mampir di daerah Prambanan. Ini sebelah kiri itu Candi Prambanan, cuman gerbangnya tutup teman-teman. Jadi sepertinya masih tutup dikarenakan katanya sih masih PPKM ya. Jadi masih diliburin. Tapi memang untuk daerah sini rata-rata wisatanya masih tutup teman-teman. Jadi ya mau nggak mau kita habis ini lanjut lagi ke daerah Jawa Timuran. Oke, kita balik dulu ya. Oke teman-teman, jadi sekarang aku udah ada di kota Klaten ya. Jadi sempat ngelewatin alun-alun Klaten sih. Jadi mungkin aku kayak salah jalur gitu. Jadi emang harus muter-muter dulu nih teman-teman. Harusnya tadinya tuh harus belok kiri, cuman tadi aku belok ke kanan, jadi ya harus muter-muter dulu. Ini sih tujuannya rencananya mau ke arahnya ke Karanganyar ya. Jadi nanti aku nggak lewat Solo atau Surakarta. Jadi ini biar tembus ya, lewat jalur alternatif gitu. Setelah 1 jaman lebih deh aku perjalanan ya. Sepertinya aku lewat jalur yang ya cukup bagus sih. Ini bisa dilihat jalur itu cukup sepi, lurus. Di kanan kiri itu pohon-pohonan banyak banget teman-teman. Tapi di situ juga banyak warung tadi gue lewatin ya. Ada beberapa yang jualan, ada juga kayak geng motor lagi nongkrong di situ. Anak-anak motor maksud aku ya. Ya udahlah, kita nikmatin aja. Ini sih nanti tebusannya kalau nggak salah Sukoharjo atau apa gitu. Tapi masih searah teman-teman, masih ke arah Karanganyar. Jadi nggak usah khawatir sih ya. Tadi cukup khawatir juga jangan-jangan nyasar gitu. Soalnya di mapnya tadi setelah nyasar malah diarahinnya ke sini teman-teman. Setelah 2 jam teman-teman akhirnya sampai juga nih di Karanganyar ya. Ini bukan kotanya sih. Jadi ini udah di daerah agak nanjak jalurnya. Dari sini teman-teman bisa lihat nih, udah kelihatan Gunung Lawu ya di situ. Di sini juga udaranya sudah cukup berbeda ya. Ini agak dingin walaupun cuacanya panas. Jadi suhunya udah agak dingin teman-teman. Nah di sini udah kelihatan ya, di sini ada terminal Karanganyar. Nah di sebelah kanan ya. Kalau sebelah kiri ini kalau nggak salah ini minimarket atau sekelas semacam inilah pasar gitu. Ini juga cukup padat sih untuk lalu lintasnya.
Di sini juga udah banyak kelihatan ya, seperti kafe-kafe didiriin di pinggir jalan. Ada juga beberapa penginapan yang bagus-bagus di sini. Kalau aku lihat sih di sini mungkin mirip seperti di Puncak Bogor ya. Jadi emang kanan kirinya itu kafe teman-teman. Cuman di sini mungkin nggak padat penduduk seperti di Bogor. Kalau di Bogor kan sebelum puncak tuh banyak perumahan ya. Ya sebenarnya mirip-mirip lah seperti ini. Yang bisa lihat teman-teman di kanan kiri itu seperti pertanian ya. Jadi ada yang nanamin jagung, kacang, dan sebagainya deh. Mungkin untuk mayoritas di sini memang petani teman-teman. Nah di situ udah kelihatan banget untuk gunung Lawunya, cuman sepertinya lagi ketutupan awan ya teman-teman. Nah, di sini aku cukup kaget teman-teman. Jadi ada yang gasruk di aspal. Jadi ternyata frame aku tuh jatuh, frame tenda ya. Jadi kan frame tendanya aku ikat di dek motor. Karena tendanya tuh aku taruh di bagasi teman-teman. Nah, ini akhirnya jatuh. Akhirnya sarungnya tuh bolong karena gasruk di ini ya. Di aspal. Ya udah aku ikat lagi yang kenceng. Jadi biar nggak sampai jatuh lagi deh. Ya udah habis ini kita lanjut lagi. Ini udah mulai redup ya mataharinya. Udah mulai mendung juga nih. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanannya. Kalau nggak salah sih udah deket ya sampai dari sini untuk perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kurang lebih paling 15 menit lagi kita nyampe di Cemoro Kandang. Jadi di situ tuh biasanya gerbang pendakian ke Gunung Lawu. Di atas juga banyak sih didiriin kafe-kafe. Oke, nanti kita lihat ya di sana ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini di sebelah kiri itu ada Lawupak ya. Jadi Lawupak itu merupakan lokasi yang biasa digunakan buat wisatawan. Biasanya itu sih untuk outbound, foto-foto, juga ada penginapan juga. Ini sih masih kawasan Tawangmangu ya, Karanganyar.
Nah, sebentar lagi kita bakal nyampe di Cemoro Kandang ya teman-teman. Jadi Cemoro Kandang ini kalau nggak salah ketinggian itu di sini ya 1800 mdpl lah. Ini di sini biasanya teman-teman para nongkrong di kafe-kafe sebelah sini, banyak juga warung-warung ya yang didiriin di sini. Ini biasanya ramai banget teman-teman di sini. Berhubung ini masih PPKM, jadi masih kelihatan sepi ya. Sebelum puncak pas ya 0 km Cemoro Kandang itu ada wisata juga Sakura Hills ya. Jadi di situ wisata ala-ala Jepang teman-teman. Jadi teman-teman bisa main ke situ tuh berasa di Jepang gitu. Di sini juga ada beberapa penginapan ya di depan sini. Nah, buat teman-teman yang mau nanjak atau muncak ke Gunung Lawu, biasanya pendakinya dimulai dari sini teman-teman. Ini untuk masuk gerbang ke Gunung Lawu. Nah, ini 0 km Cemoro Kandang. Nih tandanya sebenarnya kita bakal masukin perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nanti sih kita perbatasannya di jembatan ya. Jadi biasanya di situ cukup ramai teman-teman. Nah, ini dia Tugu Selamat Jalan dari Karanganyar ya. Ini perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini perbatasannya itu dengan jembatan ini ya. Jadi di bawah itu ada sungai. Jadi sungai itu buat penanda kawasan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, di sebelah sana yang arah ke Jawa Tengah tuh ramai banget teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita udah masuk di kawasan Jawa Timur teman-teman. Ini udah masuk kawasan Kabupaten Magetan. Ini bentar lagi kita bakal menuju ke daerah Telaga Sarangan. Kurang lebih sih dari sini mungkin antara 15 menit sampai 20 menit teman-teman dari sini. Oke, sekarang kita akhirnya sampai juga nih di Telaga Sarangan. Habis ini aku mau cari penginapan dulu nih, jadi biar hari ini tuh istirahat. Jadi ternyata di Telaga Sarangan itu tutup teman-teman. Jadi untuk wisatawan tuh nggak bisa masuk. Jadi kalau bawa motor, paling motornya titipin dulu baru bisa masuk teman-teman. Oke, kita berhenti dulu mau cari penginapan di daerah sini. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi semalam aku nginep di sini ya. Ini aku nginep di Hotel Handini Resort ya. Ini lokasinya di dekat danau. Cuma gue nggak ke sana karena ditutup ya di sana. Nah, di sini itu ditutup. Jadi nggak bisa masuk. Paling buat warga sini doang sih yang bisa masuk. Nah, ini suasana di rooftop ya. Ini di lantai 3 lah rooftopnya. Jadi hotelnya itu 2 lantai. Aku nginep di lantai 2. Nah, aku bakal tunjukin gambarnya ya. Ini aku lagi habis nerbangin drone tadi ya. Sekaligus aku bikin video lah. Sini bisa lihat apa namanya, gunung, puncak gunung ya, Gunung Lawu. Ini lokasinya itu di Sarangan, Telaga Sarangan ya. Ini perbatasan Jawa Tengah
Jawa Timur. Ini tapi udah di Jawa Timurnya kalau yang ini. Namanya Telaga Sarangan. Sih di sini kalau malam tuh cukup dingin ya. Cukup dingin, enggak pakai AC aja udah dingin banget. Ini kalau nggak salah di ketinggian 1500 deh. Untuk awan aja udah deket banget nih awannya. Ini asli sih dingin banget di sini. Oke, kita langsung aja ke kamar aku ya. Oke, ini untuk di lantai 2 kamarnya. Ini kita turun dulu ke lantai 2. Nah, ini bagus banget sih spotnya. Tapi bisa teman-teman lihat di sana. Keren parah sih. Cuman sayangnya itu apa namanya? Danaunya lagi tutup, jadi kita nggak bisa naik perahu gitu. Jadi kita langsung turun aja ke lantai 2. Di situ banyak banget hotel-hotel atau villa-villa ya. Jadi banyak pilihannya dari harga yang mulai 100.000 sampai 3 juta ada. Itulah aku sewa yang biasa aja lah, hemat. Oke, ini pemandangan dari sini ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini pemandangan dari sini. Oke, depan juga ada hotel juga. Tuh. Ini di bawah juga hotel juga. Oke, nanti aku akan kasih tahu untuk harganya ya. Di sini berapa aja sih untuk tiap kamar. Oke, ya udah kita langsung masuk ke kamar aja. Ini wifi-nya juga kenceng di sini. Oke teman-teman, jadi ini adalah kamarnya yang aku sewa semalam. Untuk kamar sendiri ini bisa teman-teman lihat ya. Di sini cukup luas. Jadi di sini tuh ada 2 bed. Ya di sini. Mohon maaf ya, ini masih berantakan, jadi biarin aja lah. Ini paling seperti ini sih kamarnya. Yang penting kan bisa istirahat semalam ya. Semalam sih cukup tenang sih istirahatnya. Atapnya juga tinggi, penerangannya juga bagus. Nah di sini juga ada wallpaper ya. Ini warna hitam sama putih, jadi batik-batik itu keren sih menurut aku. Nah ini kasurnya. Itu kasurnya masih pakai kapuk ya teman-teman, tapi empuk banget sih ini asli. Di sini juga ada meja, ada lemari kecil ya. Nah ini ada meja, ini ada peralatan. Nah ada TV juga nih, TV-nya kalau nggak salah 24 in. Untuk salurnya juga udah TV kabel, ini ada colokan charger ya. Ada stop kontak juga buat nyader. Tapi sayang banget nih untuk ngecasnya itu agak jauh dari bednya. Jadi harus seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu kita lihat ini ya, apa namanya, kamar mandinya. Jadi kamar mandinya seperti ini teman-teman. Di sebelah kamar mandi ada jendela. Nah ini kamar mandinya seperti ini, masih standar, masih pakai bak kolam. Sebenarnya nggak dipakai juga sih, soalnya bocor ternyata. Jadi ini pakai shower, ada air panas juga. Dengan sabunnya nggak ada, sama sampo itu kosong. Nah di sini ada jendela satu-satunya sirkulasi udara, karena di atas tuh rapat ya, ada kacanya gitu. Cukup dingin sih di sini, udara bisa masuk. Ya mungkin untuk kursi duduknya mungkin kurang dirawat ya, jadi bawahnya itu ada kerak-kerak sama apa namanya, pecah gitu ya keramiknya. Ya paling itu aja sih untuk kamar aku yang aku sewa semalam ya. Untuk sewanya sendiri itu 160.000 per malam teman-teman. Ya bisa dilihat sendiri lah ya teman-teman. Yaudahlah, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya, ini masalah Telaga Sarangan dan perjalanan tadi. Jadi di sini tuh cukup enak sih, dingin gitu. Tempatnya deket sama danau, jadi deket banget. Tapi sayang banget karena memang lagi PPKM, jadi tutup ya teman-teman. Jadi nggak bisa masuk. Jadi kalau mau masuk tuh paling warga-warga sini. Paling kalau masuk juga paling motornya dititipin dulu, karena memang nggak boleh masuk. Jadi buat teman-teman yang menginap di
masuk ya daerah Telaga Serang itu boleh masuk teman-teman, asal bilang aja lagi nginap di dalam gitu, jadi nanti diizinin nama petugasnya ya, soalnya di sana ada yang jaga. Jadi kemarin sebelum aku nginap di hotel ini ya, aku juga sempat nanya-nanya ya hotel di sekitar. Ini hotel sebelah aku ini cukup mahal juga ya ternyata. Untuk kisaran harga per malam itu kalau nggak salah kemarin bilangnya itu 350 ribuan sampai 1 juta katanya. Ini di sebelahnya juga masih banyak hotel. Kebetulan di bawah ini juga kan ada, kan kelihatan itu juga ada hotel juga. Itu per malam 100 ribu teman-teman. Jadi buat yang low budget bisa nginep di situ. Biasanya kalau misalkan kemalaman itu kan bisa nginep di situ, murah, cukup murah sih menurut aku. Ya daripada kita maksain gitu ke di tempat yang bagus tapi kan budgetnya agak tinggi ya. Yang penting bisa tidur kayak gini teman-teman. Tapi buat teman-teman yang emang punya budget banyak ya silakan aja, karena kan bebas pilihannya mau di hotel yang mana gitu. Kebetulan kan orang beda-beda ya. Kadang ada pengen yang wah gitu, ada yang standar. Kebetulan kalau saya itu tipenya yang penting bisa istirahat, bisa tidur gitu kan. Jadi meminimalkan pengeluaran pas lagi touring gitu teman-teman. Jadi kan nggak terlalu banyak biaya yang dikeluarin seperti itu. Oh ya teman-teman, ini saran dariku juga ya, misalkan teman-teman mau makan di daerah wisatawan tuh baiknya tuh yang ada menunya teman-teman. Kalau enggak paling enggak nanya dulu ini harganya berapa. Kadang suka matok harganya tuh cukup tinggi teman-teman, seperti semalam ya cukup aku beli makanan itu cukup mahal walaupun sebenarnya makanan itu standar. Untuk kopi di sini juga cukup mahal ya. Ya nggak tahu mungkin setiap warung beda-beda. Cuma semalam aku ngopi hitam aja. Kopi hitam yang biasa dijual warung 5.000 tuh paling di depan itu kalau salah 15.000. Ya nggak tahu tuh semua warung atau cuma satu warung aja, nggak tahu sih. Yaudah paling itu aja sih pengalaman ceritaku nginep di daerah sini ya. Kita langsung aja ke danau. Oh ya, yang seperti tadi aku bilang ya, sebenarnya kan di sini masih tutup. Cuman buat para yang nginep di sini yang nggak bawa motor tuh sebenarnya boleh masuk teman-teman. Jadi di sini emang masih ada beberapa wisatawan yang menginap di daerah sini gitu. Ini untuk danaunya seperti ini teman. Kebetulan ini danaunya lagi surut ya, jadi airnya nggak terlalu dalam. Bisa teman-teman lihat di sana tuh ada gunung, nggak tahu gunung apaan. Tapi kayaknya sih nggak terlalu tinggi ya gunungnya. Di situ juga teman-teman bisa naik perahu ya. Untuk tiket perahunya sendiri itu satu putaran itu 60.000 teman-teman. Misalkan 2 putaran ya dikalikan 2. Cuman kalau misalkan teman-teman mau naik perahu 3 putaran itu ada korting bonus 20.000, jadi cuma 160.000 kalau 3 putaran. Nah di sini juga masih banyak hotel-hotel juga berdiri di depan danaunya ya. Nah, yang tadi aku bilang teman-teman, misalkan teman-teman nginep di situ boleh masuk bawa motor, asal bilang aja nginep di sini gitu. Oh iya, untuk perahunya sendiri itu bisa dinaikin sampai 3 penumpang ya teman-teman. Jadi misalkan 60.000 kan bisa patungan ya 20 ribuan. Kalau nggak salah sih bisa sampai 4 orang deh. Jadi 5 orang termasuk yang nyetirnya gitu. Ini sih nggak terlalu besar menurut aku ya. Tapi airnya itu cukup jernih teman-teman, kalau kalian tuh bisa kelihatan bawahnya ya. Nah biasanya di sini tuh sebenarnya banyak banget teman-teman pengunjungnya. Cuman ya memang kan lagi PPM kayak gini ditutup, jadi emang nggak banyak yang kesini. Biasanya kan banyak pengunjung. Kebetulan juga airnya juga naik juga, nggak seperti ini ya. Mungkin aku juga akan sedikit cerita juga ya tentang touring kali ini. Sebenarnya ini touring pertama ya, perdana menggunakan motor Vario. Sebenarnya motor ini lumayan kuat ya. Jadi kemarin itu sempat servis juga pas di daerah Wonosobo. Ternyata olinya tuh habis teman-teman. Itu parah banget ya. Sebenarnya belum lama diganti olinya, tapi ternyata kemarin habis. Ya paling ini hari terakhir sih aku touring. Rencana hari ini mau pulang ya, cuman nanti bakalan mampir lagi ke daerah Magelang teman-teman. Jadi setelah daerah Magelang itu nanti bakalan ke tempat wisata lagi namanya Nepal Van Java. Di situ bakalan seru dan bagus banget teman-teman. Pokoknya nanti ikutin terus deh, pantau terus channel ini. Buat teman-teman yang baru gabung juga silakan deh boleh gabung di sini, bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Jadi biar nanti juga semangat bikin video-video selanjutnya. Nanti saya rencana juga mau pergi touring ya ke Lampung. Pokoknya udah aku rencanain. Paling setelah pulang dari sini mungkin istirahat dulu seminggu, bakalan touring ke Lampung teman-teman. Mungkin touringku ini tuh nggak kayak kebanyakan orang-orang ya teman. Aku sih lebih kayak ke traveling gitu. Traveling ke kota-kota, mampir dengan membawa motor matic. Jadi kan seru gitu. Jadi nggak harus punya motor yang
khusus gitu seperti motor touring. Ya walaupun pengen juga sih sebenarnya, pengen punya motor touring jadi biar bisa kuat pergi nanjak-nanjak. Seperti pas kemarin ke Wonosobo tuh bener-bener parah banget, motornya itu kayak ngeden banget gitu, kayak mau mundur lagi tuh, kecepatan kayak orang jalan pas naik, jadi kan kalah gitu dilihatin orang. Sebenarnya nggak malu juga sih, namanya juga usaha ya. Yaudah teman-teman, mungkin itu sedikit cerita dari aku ya, pengalaman touring dari Jakarta ke Jogja, dari Jogja lanjut ke sini ya. Ya sebenarnya cukup lama juga sih, 10 hari. Mungkin kalau kebanyakan orang kan paling cuma misalkan 1 hari nih ya, ada target misalnya dari Jakarta langsung ke Jogja 1 hari pun ada itu. Cuman kemarin aku nyampe Jogja pun 10 hari teman-teman. Tapi nggak masalah, yang penting kita nikmatin perjalanan ini, kita bisa mampir-mampir ke kota-kota. Ya walaupun nggak semuanya yang aku kunjungi itu aku rekam teman-teman. Jadi ada beberapa yang memang aku nikmati sendiri tanpa aku publis. Yaudah yuk kita balik lagi ke hotel. Kita mau siap-siap lagi nih, mau pulang. Ini udah jam berapa nih? Kalau nggak salah ini udah jam 10 ya. Paling aku sebentar di hotel mau ngecas handphone sama ngecas drone. Ini biar ada isinya lah. Jadi nanti biar ada baterainya. Jadi nggak nyasar kemana gitu. Soalnya nanti aku juga mau mampir juga ke Solo. Kebetulan aku udah ada janji juga sama temen. Jadi dulu tuh temen kerja dulu pas di Jakarta. Nah ini tuh suasana siang hari ya teman-teman di daerah sini. Bisa teman-teman lihat di kanan kiri itu banyak banget hotel, penginapan ya. Kafe-kafe juga banyak di sini. Jadi teman-teman gak usah bingung. Jadi bervariasi memang untuk penginapan di sini. Dari yang mau harga murah sampai yang termahal. Itu terserah teman-teman ya, sesuai budget kalian. Pokoknya atur aja lah. Pokoknya jangan lupa deh mampir ke sini. Pokoknya rekomen. Tapi saran aku sih misalkan kalau udah buka aja teman-teman. Soalnya kalau kayak gini masih sepi teman-teman. Jadi kurang rame gitu. Ini gak tahu kenapa ya teman-teman. Jadi GoPro aku itu error teman-teman. Jadi itu udah sempet syuting ya dari hotel ke Telaga Sarangannya tadi tuh. Udah jalan nih, udah lewat sini. Tapi ternyata error terus memorinya. Jadi mau nggak mau nih aku syuting dengan handphone. Jadi aku syuting dengan handphone ini mulai tadi pas di danau ya. Itu aku udah mulai pakai handphone. Makanya mungkin kualitasnya kurang bagus ya. Tapi kalau kualitas ini cukup stabil. Jadi dari danau ke hotel itu deket banget teman-teman. Ini paling cuman nggak nyampe 5 menit itu nyampe di hotel. Ya kalau emang bukan hotelnya bilang aja ini penginapan ya teman-teman. Yang penting kan intinya bisa buat istirahat sama tidur. Ini bisa dilihat, ini namanya Handini Hotel. Ini warnanya orange sama kuning ya. Nah ini yang tadi aku bilang yang warna putih ini cukup murah nih, per malam 100.000. Tapi sepi banget teman-teman. Makanya aku pilih di atas karena biar dapat pemandangan yang bagus sama bisa nerbangin drone. Untuk pemesanan kamar sendiri ini bisa dipesan lewat ini ya, Traveloka atau Agoda ya. Nah ini juga ada resepsionisnya di sini. Jadi teman-teman bisa langsung aja nih ke bagian office yang tadi, bisa langsung pesan ya kamar mana yang pengen dipilih. Ini kan di lantai 2 nih. Nah dilihat dari sini tuh bagus banget teman-teman kalau malam. Dari sini juga teman-teman bisa lihat langsung view-nya tuh Gunung Lawu teman-teman, deket banget tuh, berasa deket banget. Kayak udah tinggal ke situ tuh nyampe itu, padahal kan tinggi banget tuh ya. Terus saking gedenya mungkin ya teman-teman. Nah di sana tuh bisa kelihatan tuh. Kalau malam-malam di situ keren banget teman-teman. Udah kita langsung mau ke kamar dulu ya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Pokoknya nanti kita bakal lanjut lagi di part berikutnya. Jadi di part berikutnya tuh gue rencana mau ke Magelang. Jadi tepatnya di Nepal Panjava. Tadi sih rencana ada mau ke Malang ya, ke Jawa Timuran, mau ke Bromo, cuman gak jadi. Udah kita lanjut lagi ke Nepal Panjava. Pokoknya terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Salam Traventure.